Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 19 Perkenalkan, saya Sarah Damayanti Anugrah. Saya Pina Melisani. Saya Syifran Hasha Muhammad. Saya Nurulita Hermawanti. Saya Silvi Islamiati. Akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Pendaftaran Ekstrakurikuler. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Sarah Damayanti Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek dari kelompok kami pada mata kuliah Mobile Programming yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Ekstrakurikuler berbasis aplikasi Android di SMAN 1 Cibadak. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Spania sama Muazzara dengan NIM 19190042. Kemudian saya sendiri Sarah Damayanti Anugrah dengan NIM 19190043. Kemudian Silvia Islamiati dengan NIM 19190045. Selanjutnya Nurulita Hermawanti dengan NIM 19190059 dan yang terakhir Pina Melisani dengan NIM 19190083. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pada saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, terutama dalam bidang informasi pendaftaran di suatu organisasi. Perkembangan pendidikan sekolah dalam mengelola data siswa yang mengikuti pendaftaran kegiatan organisasi ekstrakurikuler masih banyak yang menggunakan cara yang manual. Salah satu penyelesaian untuk meminimalisir pengelolaan informasi pendaftaran ekstrakurikuler dan data siswa agar lebih cepat, tepat, dan akurat dengan membuat aplikasi berbasis Android sehingga bisa diakses dengan menggunakan internet, maka sedikitnya dapat membantu sekolah agar bisa dikenal oleh semua kalangan lembaga sekolah dalam organisasi ekstrakurikuler. Atas dasar identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah perancangan sistem informasi pendaftaran ekstrakurikuler berbasis aplikasi Android di SMAN 1 Cibadak. Kemudian metode penelitian. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian yaitu sebuah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Selanjutnya jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research dan development atau R&D. Selanjutnya pengertian research and development atau R&D. Suatu metode atau langkah yang menghasilkan produk baru atau mengembangkan dan menyempurnakan produk yang sudah ada dan digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami pilih yaitu kami melakukan penelitian dengan cara observasi langsung ke tempat penelitian dan juga melakukan wawancara. Selanjutnya ruang lingkup. Pada penelitian ini terfokus pada dilakukan dengan melakukan observasi kepada pengurus OSIS atau MPK di SMAN 1 Cibadak. Penelitian ini hanya mencakup ekstrakurikuler di sekolah tersebut sehingga dapat mempermudah proses pendaftaran. Kemudian B. Rancangan pendaftaran ekstrakurikuler di SMAN 1 Cibadak agar mempermudah siswa dalam mendaftarkan dirinya dan juga mempermudah penanggung jawab non-akademik dalam mendata siswa yang terdaftar. Saya Silvi Islamiati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mobile programming. Mobile programming adalah suatu proses pembuatan aplikasi yang diperuntukkan bagi perangkat mobil di sistem operasi Android maupun iOS yang bersifat daring maupun luring. Pengembangan aplikasi mobil disebut dengan mobile programmer, sedangkan untuk pengujian aplikasi mobil dapat menggunakan handphone ataupun emulator. Macam-macam perangkat mobil. Yang pertama, handphone atau smartphone. Yang kedua, komputer tablet. Yang ketiga, alat baca elektronik atau e-reader. Yang keempat, smartwatch. Sistem operasi mobil yang populer. Yang pertama, Android. Yang kedua, iOS. Ketiga, RIM atau BlackBerry. Yang keempat, Windows Phone. Selanjutnya yaitu Flutter. Pengertian dari Flutter yaitu sebuah framework open source yang dikembangkan dari Google untuk membangun antarmuka user interface atau UI aplikasi Android dan iOS. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart. Aplikasi yang dibuat dengan Flutter dapat dibuild ke Android dan iOS. Struktur kode: A. Folder Android, B. Folder iOS, C. Folder lib, D. Folder test, E. Folder ginitground, F. File metadata, G. File benchmark, H. File Flutter aplikasi ini, I. File backface look, J. File backface yam, K. File readme md. Selanjutnya, yang pertama Android Studio, yaitu perangkat lunak buatan Google untuk para developer Android dengan membuat dan mengembangkan aplikasi Android. Yang kedua, Visual Studio Code, yaitu software untuk membuat program software, aplikasi, dan mobile aplikasi. Yang ketiga, Git, salah satu sistem pengontrol version control system pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds.
Norfolk. Yang terakhir JDK, yaitu Java Development Kit, yaitu sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari kode Java ke bytecode yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh RE atau Java Runtime Environment. Selanjutnya, tinjauan perusahaan. Kelompok kami melakukan peninjauan pada ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Cibadak yang berisi sejarah, struktur organisasi, serta kegiatan dari masing-masing ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Cibadak. Selanjutnya, proses sistem berjalan. Prosedur pendaftaran ekstrakurikuler yang dijalankan sekarang di SMA Negeri 1 Cibadak masih secara manual, yaitu masing-masing ekstrakurikuler dan mengajak peserta didik berkumpul di suatu tempat. Kemudian, pihak ekstrakurikuler akan memberikan formulir kepada setiap peserta didik yang berminat mengikuti ekstrakurikuler tertentu. Selanjutnya, dokumen masukan. Berikut ini adalah spesifikasi dokumen masukan pada sistem berjalan ekstrakurikuler di SMAN 1 Cibadak. Nama dokumen, formulir pendaftaran ekstrakurikuler, fungsi untuk pendaftaran anggota baru, sumber anggota baru, tujuan sekretaris OSIS atau MPK, media kertas jumlah 1 lembar, frekuensi setiap 1 bulan, bentuk kertas, format lampiran 2.2.3/1. Selanjutnya, dokumen keluaran. Berikut ini adalah spesifikasi dokumen keluaran pada sistem berjalan ekstrakurikuler di SMAN 1 Cibadak. Nama dokumen, surat pemberitahuan ekstrakurikuler, fungsi untuk menginformasikan kegiatan ekstrakurikuler, sumber masing-masing sekretaris ekstrakurikuler, tujuan masing-masing anggota ekstrakurikuler, media kertas jumlah 1 lembar, frekuensi setiap akan ada kegiatan, bentuk kertas, format lampiran 2.2.4/1. Selanjutnya, permasalahan pokok. Yang pertama, pendaftaran anggota ekstrakurikuler masih menggunakan kertas dan alat tulis sehingga saat pendataan tulisan tidak terlihat begitu jelas. Yang kedua, saat pengolahan data akan memakan banyak waktu karena harus mengecek kertas satu persatu. Yang ketiga, data yang berbentuk media kertas dirasa kurang baik karena mudah rusak dan hilang. Selanjutnya, pemecahan masalah. Yang pertama, dengan mengusulkan penggunaan komputer sebagai media utama dalam pengolahan semua data dan dokumen penting agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, mengubah proses pendaftaran dengan menggunakan sistem komputer berbasis web agar pendaftaran lebih mudah dan tidak ada kesalahan dalam penulisan data. Yang ketiga, pencarian data menjadi lebih mudah karena tidak perlu mengecek satu persatu semua dokumen yang ada. Analisis kebutuhan. 1. Kebutuhan data ekstrakurikuler. 2. Kebutuhan perangkat keras atau hardware, yaitu laptop, memori, RAM 4 GB, prosesor 2.0, hard disk 1 TB, handphone, dan kabel USB. 3. Kebutuhan perangkat lunak atau software, yaitu Git, JDK, Android Studio, Visual Studio Code, dan Flutter. Activity diagram. Activity diagram jadwal ekstrakurikuler. Yang pertama, user memulai, kemudian login, kemudian sistem menampilkan jadwal ekstrakurikuler, kemudian selesai. Selanjutnya, activity diagram detail ekstrakurikuler. Yang pertama, user mulai, kemudian login, setelah itu sistem menampilkan jadwal ekstrakurikuler. Selanjutnya, user menekan jadwal ekstrakurikuler, kemudian sistem menampilkan detail ekstrakurikuler. Kemudian, user mengubah detail ekstrakurikuler. Jika iya, maka sistem akan menampilkan form ubah ekstrakurikuler. Kemudian, user mengisi form ubah ekstrakurikuler. Kemudian, user menyimpan form ubah ekstrakurikuler. Kemudian, sistem ekstrakurikuler berhasil diubah. Kemudian, selesai. Jika tidak, maka user akan menghapus data ekstrakurikuler. Jika iya, maka sistem ekstrakurikuler berhasil dihapus. Kemudian selesai. Jika tidak, maka sistem akan selesai. Diagram activity. Ketua ekstrakurikuler
memberikan formulir pendaftaran ekstrakurikuler, selanjutnya menyusun data, selanjutnya mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh siswa, selanjutnya menerima formulir, selanjutnya memberikan data kepada penanggung jawab kegiatan non-akademik. Siswa melakukan pendaftaran ekstrakurikuler, selanjutnya mengisi formulir pendaftaran, kemudian memilih ekstrakurikuler yang diminati. OSIS MPK menerima formulir, selanjutnya memberikan data kepada penanggung jawab kegiatan non-akademik. Selanjutnya use case diagram. User melihat jadwal ekstrakurikuler, melihat detail ekstrakurikuler. Admin mengelola jadwal ekstrakurikuler, mengelola detail ekstrakurikuler, menambah, mengedit, dan menghapus jadwal ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu saya Syifania Salama Azhara akan menjelaskan activity diagram form ekstrakurikuler. Di sini yaitu ketika user sudah melakukan login dan kemudian sistem menampilkan jadwal ekstrakurikuler dan kemudian user juga menekan icon plus dan sistem menampilkan form ekstrakurikuler, kemudian user mengisi form ekstrakurikuler dan setelah mengisi form ekstrakurikuler kemudian user menyimpan form ekstrakurikuler dan sistem akan menampilkan ekstrakurikuler berhasil ditambahkan dan menampilkan jadwal ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu analisa kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu kebutuhan sistem untuk OSIS atau MPK. Yang pertama, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses aplikasi pendaftaran ekstrakurikuler dengan memasukkan username dan password. Kemudian, pada halaman utama akan menampilkan sebuah home data ekstrakurikuler dan detail ekstrakurikuler. Selanjutnya, pengguna atau OSIS dapat mengubah data ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, OSIS atau MPK harus melakukan logout setelah selesai menggunakan aplikasi pendaftaran ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu yang kedua, kebutuhan sistem untuk siswa. Yang pertama, pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk dapat mengakses aplikasi pendaftaran ekstrakurikuler. Dan yang kedua, melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian pada halaman utama sistem akan menampilkan data ekstrakurikuler dan detail ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, jika sudah selesai melakukan pendaftaran, siswa bisa melakukan logout. Selanjutnya, mockup atau desain antarmuka. Yang pertama yaitu mockup untuk halaman registrasi. Pada halaman registrasi ini, kita menambahkan yang pertama yaitu judul yaitu registrasi, kemudian ada nama, email, password dan ulangi password, dan kemudian ada tombol registrasi. Selanjutnya yaitu mockup untuk halaman login. Pada halaman login, di sini ada judul, kemudian ada memasukkan email, kemudian password dan mengklik login, dan di sini ada tombol registrasi. Selanjutnya yaitu mockup untuk data ekstrakurikuler. Di sini ada judul, kemudian ada tombol tambah, selanjutnya ada nomor, kemudian ada nama ekstrakurikuler. Masih mockup yaitu mockup untuk halaman detail ekstrakurikuler. Yang pertama di sini yaitu ada judul, kemudian ada tombol kembali, ada masukkan kode ekstrakurikuler, kemudian nama ekstrakurikuler, ada Instagram ekstrakurikuler, kemudian jadwal ekstrakurikuler, dan di sini ada tombol ubah dan tombol hapus. Yang selanjutnya yaitu mockup untuk halaman form ekstrakurikuler. Pada halaman ini yaitu kami beri judul, kemudian ada tombol kembali, kemudian ada kode ekstrakurikuler, nama ekstrakurikuler, Instagram ekstrakurikuler, jadwal ekstrakurikuler, dan terakhir yaitu di sini ada tombol simpan. Dan yang selanjutnya yaitu ada mockup untuk halaman data ekstrakurikuler. Di sini yaitu judul atau titel, selanjutnya ada tombol kembali dan ada kode ekstrakurikuler, ada nama ekstrakurikuler, Instagram ekstrakurikuler, jadwal ekstrakurikuler, dan terakhir yaitu ada tombol simpan. Selanjutnya yaitu struktur navigasi atau alur yang digunakan dalam aplikasi yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu ada login, kemudian jadwal ekstrakurikuler. Setelah jadwal ekstrakurikuler di sini ada form ekstrakurikuler dan ada detail ekstrakurikuler. Setelah detail ekstrakurikuler, kemudian ada ubah ekstrakurikuler dan hapus ekstrakurikuler. Kemudian jika sudah selesai maka bisa logout. Perkenalkan, nama saya Vina Mulisani. Di sini saya akan menjelaskan pengujian terhadap aplikasi yang telah kami buat. Nah, di sini sudah ditampilkan yaitu halaman jadwal ekstrakurikuler, yang mana halaman ini
ini akan ditampilkan secara otomatis jika seorang pengguna sudah melakukan login. Nah, di halaman jadwal ekstrakurikuler ini terdapat judul jadwal ekstrakurikuler, lalu di sebelahnya ini ada icon plus, yang mana icon plus ini dapat berfungsi ketika kita ingin menambahkan data dari jadwal ekstrakurikuler. Nah, di sini juga terdapat jadwal-jadwal ekstrakurikuler yang telah kami buat. Yang pertama ada ekstrakurikuler pramuka, kedua paskibra, ketiga futsal, keempat basket, kelima DKM, keenam PMR, ketujuh KIR, ke-8 vidya seni, ke-9 silat, dan ke-10 karate. Nah, jika kita menekan salah satu dari ekstrakurikuler ini, maka secara otomatis akan mengantarkan kita ke halaman detail ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya di sini pengujian terhadap halaman form ekstrakurikuler. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, halaman form ekstrakurikuler ini bisa kita dapatkan jika kita mengklik tombol plus yang ada di halaman jadwal ekstrakurikuler. Nah, di sini untuk halaman form ekstrakurikuler ini terdapat judul yaitu tambah data dengan pengisian data-data di sini. Yang pertama ada untuk mengisi kode ekstrakurikuler, yang kedua ada nama ekstrakurikuler, ketiga jadwal ekstrakurikuler, dan keempat ada Instagram ekstrakurikuler. Nah, data-data ini harus kita isi semuanya. Nah, jika kita tidak mengisi data-data tersebut dan langsung menekan tombol simpan, maka secara otomatis sistem ini akan menampilkan suatu error. Misalnya kita tidak mengisi kode ekstrakurikuler, maka akan memunculkan suatu error, pesan error yaitu kode ekstrakurikuler harus diisi. Untuk nama jadwal ekstrakurikuler dan Instagram ekstrakurikuler juga memunculkan pesan yang sama yaitu harus diisi. Di sini sudah ada contoh jika kita mengisi form ekstrakurikuler ini. Di sini ada kode ekstrakurikulernya yaitu 11, nama ekstrakurikulernya yaitu IT Club dengan jadwal ekstrakurikulernya yaitu Senin dan Rabu. Untuk Instagram ekstrakurikulernya yaitu @itclub_semandak. Kemudian jika diklik simpan, maka secara otomatis data ini akan tersimpan dan akan ditampilkan di halaman jadwal ekstrakurikuler. Selanjutnya di sini ada halaman detail ekstrakurikuler. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, halaman detail ekstrakurikuler ini dapat ditampilkan jika kita menekan salah satu jadwal dari ekstrakurikuler ini. Nah, di halaman detail ekstrakurikuler ini terdapat judul yaitu detail ekstrakurikuler, dan di sini tanda panahnya itu untuk kembali ke halaman jadwal ekstrakurikuler. Di sini terdapat kode yaitu 4 dengan nama basket, dan jadwal ekstrakurikulernya yaitu Senin dan Kamis. Instagramnya yaitu @semandakbasketball. Nah, di sini juga terdapat dua tombol yaitu tombol ubah dan tombol hapus. Nah, jika kita menekan tombol hapus, maka otomatis sistem akan menampilkan suatu pesan yaitu yakin ingin menghapus data ini. Jika iya, maka data ini akan otomatis terhapus, dan jika tidak, maka data ini akan tetap ada. Selanjutnya, halaman ubah ekstrakurikuler ini dapat ditampilkan jika kita mengklik tombol ubah. Nah, di dalam halaman ubah ekstrakurikuler ini terdapat judulnya itu ubah data, dan di sini ada tanda panah untuk kembali ke halaman detail ekstrakurikuler. Nah, di sini tampilannya sama seperti halaman form dari ekstrakurikuler, hanya saja bedanya dengan halaman form ekstrakurikuler ini, halaman ubah data otomatis akan menampilkan data yang sudah kita isi. Contohnya seperti tadi, kita menggunakan dari data ekstrakurikuler basket, maka otomatis data yang ditampilkan yaitu data dari ekstrakurikuler basket. Di sini kita bisa mengubah salah satu ataupun semua dari detail ekstrakurikuler ini, dan jika disimpan ubah, maka otomatis data tersebut akan berubah dan akan ditampilkan di halaman detail ekstrakurikuler. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk mencegah, menjaga, memperbaiki, dan mengoreksi kesalahan baik itu disengaja maupun tidak sengaja agar sistem ini dapat berjalan menjadi lebih baik. Nah, pemeliharaan ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena pemeliharaan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi agar sistem tersebut dapat bekerja secara optimal. Nah, pemeliharaan ini di sini terdapat 4, yaitu yang pertama ada sistem rebuild, yang mana sistem ini akan bekerja apabila ada kerusakan oleh faktor yang tidak disengaja. Nah, jika ada kerusakan ini, maka sistem rebuild ini akan menata ulang sistem agar sistem tersebut kembali bekerja secara optimal. Nah, di sini yang kedua ada sistem upgrade. Sistem upgrade ini dilakukan 6 bulan sekali dengan menambahkan fungsi dan memperbarui sistem supaya sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang mana pengguna di sini merupakan pendaftar dari ekstrakurikuler, serta melakukan testing stabilitas software
software dan hardware. Yang ketiga ada upgrade antivirus dan pembersih virus yang mana dilakukan sebanyak 2 bulan sekali, sehingga antivirus ini dapat menjaga komputer dari serangan virus baik itu virus lama maupun virus baru. Nah, selain menjaga komputer dari serangan virus, upgrade antivirus dan pembersih virus ini juga berfungsi untuk membersihkan semua virus yang ada di komputer. Yang keempat ada sistem security. Sistem security ini digunakan untuk mengamankan sistem dan juga data dari pengguna, yaitu di mana data pengguna ini merupakan data seorang pendaftar ekstrakurikuler. Perkenalkan, nama saya Vina Moisani. Di sini saya akan menjelaskan tentang file dari excool.dart. Nah, file excool.dart ini disimpan dalam folder lib yang juga disimpan lagi di dalam folder model. Nah, folder model ini fungsinya untuk mengatur data, fungsi, dan aturan pada aplikasi. Nah, di dalam file excool.dart ini terdapat kelas dengan nama excool, yang mana kelas excool ini di dalamnya terdapat kode excool yang dengan tipe data integer, yang mana tipe data ini berfungsi untuk memasukkan data-data yang menggunakan angka. Sedangkan untuk nama excool, jadwal excool, dan Instagram excool menggunakan tipe data string, karena untuk data ini lebih membutuhkan tipe data yang memiliki berbagai karakter. Contoh itu seperti karakter huruf, angka, spasi, dan masih banyak lagi. Kemudian di dalam kelas excool ini menggunakan this, di mana this ini untuk menyatakan variabel yang ada di dalam kelas excool ini, yaitu variabelnya itu yaitu kode excool, nama excool, jadwal excool, dan Instagram excool. Nah, selanjutnya di sini ada factory dari kelas excool dengan dot from JSON, math, string, dynamic, dan object. Di dalamnya terdapat return dari kelas excool. Yang kelas excool ini yaitu kode excool dengan objek kode excool, kemudian nama excool dengan objek nama underscore excool, kemudian jadwal excool dengan objek jadwal underscore excool, dan Instagram excool dengan objeknya Instagram underscore excool. Saya Silvia Islamiati. Di sini saya akan menjelaskan excool detail Dart dari tampilan UI. Yang pertama import, yaitu yang menghubungkan file-file pada Dart. PC, yaitu identitas dari class yang digunakan untuk memanggil suatu program di Android. Selanjutnya class excool detail extend stateful widget, yaitu menggunakan class stateful widget yang dapat di-extend dari class stateful widget, dan kita harus melakukan override dari method fungsi widget ini, yaitu mengembalikan sebuah objek. Selanjutnya yaitu return scaffold, yaitu mengakhiri eksekusi dari function tersebut dan dapat juga memberi nilai pada saat atau akhir dari function kepada pemanggil. Selanjutnya fungsi child di sini, yang berarti child itu satu widget tersebut hanya bisa memanggil satu widget di bawahnya. Sedangkan childer yaitu jamak yang bisa berisi dengan banyak widget. Di sini ada kode yang berisi widget excool, kode excool. Selanjutnya nama yang berisi widget excool, nama excool. Selanjutnya teks, jadwal, Instagram. Lalu di sini ada tombol ubah hapus. Tombol ubah ini yaitu memiliki color light blue. Lalu selanjutnya ada tombol hapus. Di sini berwarna pink. Selanjutnya confirm hapus. Teksnya yaitu yakin ingin menghapus data ini. Bisa kita lihat jika yakin iya, dan jika tidak batal ya. Selanjutnya untuk tombol hapus memiliki color pink, dan jika ingin menghapus kita klik seperti ini. Selanjutnya, saya Sahrada Mayanti Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan file excool form Dart yang terdapat pada folder lib dan pada folder UI. File form Dart ini berfungsi untuk membuat sebuah forum atau formulir yang di dalamnya berisi text box yang perlu diisi. Di sini ada fungsi import. Import berfungsi untuk menghubungkan file-file Dart dengan cara memanggilnya menggunakan package. Package ini merupakan identitas dari class yang digunakan untuk memanggil suatu program pada Android. Contohnya di sini saya memanggil file excool.dart yang terdapat pada folder model dan pada project pendaftaran ekstrakurikuler. Kemudian di sini ada fungsi class yang berfungsi untuk memisahkan variabel-variabel dalam program. Contohnya di sini merupakan class dari excool form. Kemudian di sini ada extend yang berfungsi untuk memanggil nama widget dengan menambahkan kata state. Kemudian di sini ada stateful widget yang digunakan ketika bagian dari UI menampilkan data yang dinamis atau berubah. Contohnya seperti tampilan layar aplikasi yang kami buat. Kemudian di sini ada pemanggil excool, dan di sini ada class excool form, dan di sini ada fungsi this yang berfungsi untuk
yaitu menyatakan variabel. Contohnya di sini menyatakan variabel ekskul. Kemudian di sini ada garis bawah ekskul form state dan create state berfungsi untuk memanggil data, dan data di dalam kelas inti tidak bisa diubah. Contohnya kelas ekskul form state ini tidak bisa diubah lagi. Kemudian masuk ke kelas ekskul form state, extend state ekskul form. Kemudian di sini ada fungsi final yang digunakan untuk membuat variabel yang bersifat immutable, dan biasanya digunakan untuk deklarasi variabel immutable yang nilainya sudah ataupun belum diketahui pada saat waktu kompilasi berjalan. Kemudian di sini ada garis bawah form key sama dengan global key from state. Selanjutnya di sini ada fungsi bool yang berfungsi untuk mempresentasikan nilai boolean dan hanya dua objek yang memiliki tipe bool, yaitu true dan false. Dan di sini bool menampilkan objek false. Kemudian fungsi string yang merupakan tipe data yang menampilkan huruf, angka, spasi, dan lain sebagainya. Di sini kita mengeluarkan fungsi judul dan memberi judulnya yaitu tambah data. Dan kemudian di sini kita membuat tombol submit dengan memberi namanya simpan. Dan di sini ada fungsi final yang merupakan text box yang bisa diedit. Kemudian di sini berisi kode ekskul text box controller sama dengan text editing controller. Fungsi text editing controller ini merupakan fungsi text box yang bisa diedit. Kemudian di sini juga ada nama ekskul, jadwal ekskul, dan Instagram ekskul. Kemudian di sini add override dan ada fungsi void. Void artinya kosong, dan void merupakan sebuah fungsi yang tidak dapat memberi keluaran atau return. Dan di sini kita memakai fungsi init state yang bertujuan untuk memastikan widget berfungsi dengan benar. Dan di sini juga kita menggunakan fungsi super instead. Kemudian di sini ada fungsi isUpdate yang merupakan fungsi untuk memperbaharui data yang terdapat dalam kode ekskul, nama ekskul, jadwal ekskul, Instagram ekskul ketika data tersebut diubah. Karena di sini terdapat tombol submit ubah dan judul pada form ini yaitu untuk mengubah data. Di sini juga kita menggunakan fungsi ifs dan else. Pada fungsi else ini tombol submit kita isi dengan tombol simpan. Kemudian fungsi widget. Widget ini berfungsi untuk menstrukturkan visual dari UI tersebut. Dan di sini ada build context. Juga di sini ada return yang berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari function tersebut dan dapat juga memberikan nilai pada saat akhir dari function kepada pemanggil. Kemudian di sini juga ada upbar yang merupakan elemen navigasi konsisten yang menjadi standar aplikasi Android. Upbar ini berisi title yang nantinya berisi teks judul. Kemudian di sini ada body yang berisi single child scroll view. Kemudian di sini ada fungsi child. Child yaitu satu widget tersebut hanya bisa memiliki satu widget di bawahnya. Kemudian di sini ada child ini diisi dengan container. Kemudian child selanjutnya diisi dengan padding, dan paddingnya diisi dengan const edge inset all 8.0. Kemudian di sini ada fungsi child lagi dengan diisi form, dan di sini ada fungsi key yang mengunci form. Kemudian di sini ada fungsi child yang berisi kolom, dan di sini ada children yang artinya jamak, bisa berisi dengan banyak widget. Dan kami isi dengan kode ekskul text file, nama ekskul text file, jadwal ekskul text file, dan Instagram ekskul text file. Kemudian button submit. Kemudian di sini kita membuat text box kode ekskul. Di sini kita menampilkan fungsi widget dan diisi dengan kode ekskul text file. Returnnya text form file. Decoration kita isi dengan info decoration label text yang berisi teks kode ekstrakurikuler. Controllernya yaitu kode ekskul text box controller. Validatornya yaitu value. Kemudian di sini ada fungsi if. Jika text box tidak diisi atau is empty, maka mengeluarkan kode ekstrakurikuler harus diisi. Dan jika text box sudah diisi, maka akan mengeluarkan hasilnya. Dan ini pun sama, hanya saja label teksnya berbeda dengan diisi nama ekstrakurikuler, dan returnnya pun sama, nama ekstrakurikuler harus diisi. Kemudian di sini text box jadwal ekskul, label teksnya jadwal ekstrakurikuler, dan returnnya jadwal ekstrakurikuler harus diisi. Selanjutnya membuat text box Instagram ekskul, sama dengan yang tadi, yang bedanya hanya di label teks yaitu Instagram ekstrakurikuler, dan returnnya Instagram ekstrakurikuler harus diisi. Kemudian membuat tombol simpan ubah, widgetnya diisi dengan button submit, returnnya diisi dengan raise button, filenya
Misalnya teks diisi dengan tombol submit dan sini menggunakan fungsi onPressed, dan juga file validate yang diisi dengan garis bawah form k.currentStateValidate. Ini merupakan tampilannya. Jika kita tekan simpan, maka akan muncul kata-kata yang berada di return, yaitu seperti Instagram ekstrakurikuler harus diisi, jadwal ekstrakurikuler harus diisi, dan nama ekstrakurikuler harus diisi, dan juga kode ekstrakurikuler harus diisi. Nama saya Nurulita Hermawanti. Di sini saya akan menjelaskan excoolpage.dart yang berada dalam folder UI. Di sini terdapat import yang berfungsi untuk menghubungkan file-file Dart. Selanjutnya, di sini terdapat title text yang berfungsi untuk menampilkan teks jadwal ekstrakurikuler. Ini merupakan tampilan teks jadwal ekstrakurikuler. Selanjutnya, body list view yang berfungsi untuk menampilkan list ekstrakurikuler. Ini merupakan tampilan list ekstrakurikuler. Selanjutnya, di sini child yang berfungsi untuk menampilkan title dan subtitle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shifania Samamazara. Di sini saya akan menjelaskan bagian main.dart. Di sini yaitu ada kode import untuk menghubungkan file-file Dart. Selanjutnya itu di sini ada kode void main, fungsi yang dipanggil saat main Dart dijalankan dan disertai dengan fungsi run up. Selanjutnya di sini ada kode class myUp extend stateful widget. Fungsinya dapat mengubah atau mengupdate tampilan, menambah widget, dan mengubah nilai variabel. Selanjutnya yaitu kode create state, yaitu dapat memanggil metode di beberapa kali selama stateful widget dipakai. Selanjutnya yaitu kode class myAppState extend state atau konvensi nama adalah nama widget yang kita buat ditambahkan kata state yang melakukan override dari metode fungsi widget build yang fungsinya untuk mengembalikan sebuah objek widget. Selanjutnya yaitu kode return, yaitu widget yang menggunakan tema material design. Selanjutnya yaitu title. Title fungsinya untuk menampilkan judul pada upbar dengan widget untuk membuat teks. Selanjutnya yaitu kode debug show check mode banner yang fungsinya untuk menampilkan atau menghilangkan banner bit sebelah kanan atas. Yang terakhir yaitu kode home, dan ini merupakan tampilannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.